Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Riyadi. Kali ini saya perwakilan dari kelompok 3 dan kebetulan kelompok 3 ini diamanahkan untuk seorang diri, yakni saya saja, terkait akan mempresentasikan materi ekonomi moneter Islam yang bertemakan uang dalam perekonomian Islam. Baik, kita lanjutkan saja terkait materinya. Yang pertama ada pengertian uang dalam pendekatan Al-Quran. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-nuqdu. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-nuqdu berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-nuqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi mencakup seluruh jenisnya dinar, dirham, dan fulus. Untuk menunjukkan dirham dan dinar, mereka menggunakan istilah naqdain. Namun mereka berbeda pendapat apakah fulus termasuk dalam istilah naqdain atau tidak. Menurut pendapat yang mu'tamad dari golongan Syafi'iyah, fulus tidak termasuk naqd. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa naqd mencakup fulus. Definisi nuqd menurut Abu Ubaid, beliau wafat pada 224 Hijriah, seperti yang dikutip Ahmad Hasan, dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran nilai yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Senada dengan pendapat ini, Al-Ghazali yang wafatnya ketika 595 Hijriah menyatakan Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta, sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibnu Al-Qayyim berpendapat dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas. Adapun kaidah umum syariat Islam, penerbitan dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Karena itu, bermain-main dalam penerbitan uang akan mendatangkan kerusakan ekonomi rakyat dan negara. Misalnya, hilangnya kepercayaan terhadap mata uang akibat turunnya nilai uang yang bisa saja disebabkan oleh pembengkakan jumlah uang yang beredar dan sebagainya. Kondisi ini biasanya diiringi dengan munculnya inflasi di tengah masyarakat yang justru mendatangkan kemudaratan pada rakyat, karena ekonom muslim berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara dan tidak dibolehkan bagi individu melakukan hal tersebut karena dampaknya sangat buruk. Nah, dalam hal ini Imam Ahmad mengatakan bahwa boleh mencetak uang melainkan di percetakan negara dan seizin pemerintah. Karena jika masyarakat luas dibolehkan mencetak uang, akan terjadi bahaya besar. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang, Ibnu Taimiyah menegaskan pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam masalah ini harus mencetak uang sesuai dengan nilai transaksi dari penduduk. Jumlah uang yang beredar harus sesuai dengan transaksi
Ini berarti Ibnu Taimiyah melihat hubungan yang erat antara jumlah uang yang beredar dengan total nilai transaksi dan tingkat harga. Adapun petunjuk Al-Quran terhadap uang pada masa pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah, dinar dan dirham sudah dijadikan atau dijanjikan sebagai satuan moneter. Kedua mata uang ini diimpor, dinar dari Roma dan dirham dari Persia. 16 ayat 2 logam mulia ini, emas dan perak telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambing kekayaan yang disimpan. Misalnya tertera dalam Quran surat At-Taubah ayat surat ke-9 ayat ke-34 disebutkan bahwa hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, adapun tertera dalam surat Al-Kahfi ayat 19 Allah berfirman yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah satu seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lainnya lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dilihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Nah, ayat itu menceritakan kisah 7 pemuda yang bersembunyi di sebuah gua atau Ashabul Kahf untuk menghindari penguasa yang zalim. Mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Mungkin dari teman-teman sudah banyak ya mendengar kisah dari 7 pemuda yang ditidurkan selama 309 tahun. Nah, ini artinya Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan mempergunakan barang apa saja yang dia sukai. Hanya saja pertukaran barang dengan satuan tertentu itu telah ditunjukkan oleh Islam, di mana Islam telah menunjukkan satuan uang tersebut. Bahkan Islam khas gitu loh, memiliki ciri khas emas dan perak. Islam tidak menyerahkan kepada masyarakat untuk menyatakan perkiraan terhadap standar kegunaan barang atau tenaga dengan satuan-satuan yang tetap atau yang berubah dan bisa ditukarkan sesuka hatinya. Dalam Islam telah menetapkan bagi kaum muslimin kepada jenis tertentu yaitu emas dan perak. Kesimpulan ini berdasarkan beberapa alasan berikut. Nah, karena Islam mengharamkan menimbun, Allah mewajibkan zakat, konsep Islam tidak mengenal istilah spekulasi. Nah, mungkin hal-hal tersebut arti dari sebuah uang ya dalam pendekatan Al-Quran bahwasanya sudah jelas uang ini ya diperbolehkan. Cuman yang diajarkan ke dalam Islam itu bentuk yang paling kita kenal itu dirham dan dinar atau emas dan perak. Nah, ini ayat yang telah saya sampaikan tadi ya. Ada surat Al-Kahfi dan At-Taubah. Selanjutnya ada fungsi uang dalam Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang ini juga dapat diperjualbelikan. Lebih jauhnya lagi, uang juga dapat disewakan. Sedangkan dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang,
maka fungsinya hanyalah sebagai alat tukar. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan. Islam dalam pandangan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk hanya memfungsikan uang sebagai alat tukar saja. Maka semakin banyak uang yang beredar, maka semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi dan diserap pasar. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat tanpa ada kekhawatiran terjadinya kolaps seperti pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalis. Al-Ghazali juga mengatakan bahwa memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jadi jika banyak uang yang diperjualbelikan, niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Dan bila semua uang telah digunakan untuk memperjualbelikan uang, niscaya tidak akan ada lagi uang yang berfungsi sebagai uang. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala tertera dalam Quran surat At-Taubah ayat 34, yakni yang artinya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Nah, Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang ditulis pada awal abad ke-11 telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan bahwa ada kalanya seorang mempunyai sesuatu yang tidak dibutuhkannya dan membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Nah, dalam ekonomi barter, transaksi hanya terjadi kedua pihak yang mempunyai dua kebutuhan sekaligus, yakni pihak pertama membutuhkan barang dan pihak kedua sebaliknya membutuhkan barang pihak pertama gitu loh. Misalnya seseorang mempunyai onta dan membutuhkan kain. Namun demikian, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri gitu loh. Artinya uang yang diciptakan untuk mempelancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Yang maksudnya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Nah, atau dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung atau direct utility function. Yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka uang itu yang akan memberikan kegunaan. Nah, Islam telah lebih dahulu mengenal konsep public goods. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, konsep tersebut baru dikenal pada tahun 1980-an. Seiring dengan berkembangnya ilmu ekonomi lingkungan yang banyak membicarakan masalah externalities, public goods, dan sebagainya. Konsep public goods tercermin dalam sabda Rasulullah SAW, yakni tidaklah kalian berserikat dalam 3 hal kecuali air, api, dan rumput. Persamaan fungsi uang dalam sistem ekonomi syariah dan konvensional adalah sebagai alat pertukaran atau medium of exchange dan satuan nilai atau unit of account. Sedangkan perbedaannya dalam ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai atau store of value, yang kemudian berkembang menjadi motive money demand of speculation, yang berubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Jauh sebelumnya, Imam Al-Ghazali telah memperingatkan bahwa memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Nah, selanjutnya ada teori permintaan dan penawaran uang dalam Islam. Permintaan uang pada hakikatnya merupakan teori tentang alokasi sumber-sumber ekonomi yang sifatnya terbatas. Seseorang yang memegang uang
akan dihadapkan pada keuntungan dan kemungkinan kerugian dari kepemilikan suatu bentuk kekayaan. Keuntungan seseorang yang memegang uang kas akan mendapatkan tingkat likuiditas yang dapat dibelanjakan. Namun, ia akan dihadapkan pada kemungkinan hilangnya peluang untuk mendapatkan nilai lebih uang atau value added of money. Seandainya uang tersebut diinvestasikan dalam kegiatan yang produktif, memegang uang kas juga akan terkena resiko dan dari menurunnya nilai real dari uang karena adanya inflasi. Sedangkan penawaran adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi penawaran uang merupakan tugas pemerintah melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia kalau di Indonesia ya. Penawaran uang di sini adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Perubahan jumlah uang yang beredar secara garis besar dipengaruhi oleh uang inti dan pelipat uang. Adapun standar mata uang, emas dan perak sebagai alat tukar. Nah, yang pertama ada standar emas nih. Merupakan standar uang yang menjadikan emas sebagai acuan dalam menentukan nilai mata uang. Yang berlaku di suatu negara. Emas juga dijadikan sebagai dasar untuk menentukan nilai tukar dengan mata uang negara lain dalam melakukan transaksi. Hal ini untuk menggantikan sistem pembayaran yang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar pembayaran transaksi ranah internasional. Nah, emas sendiri juga memiliki prinsip dasar dalam sistem standar emas. Jadi adalah satuan mata uang negara tersebut harus dinyatakan dalam bobot emas tertentu seperti dalam bobot ons. Selain itu, uang yang dimiliki masyarakat harus bisa ditukar kapanpun dengan emas sesuai yang dengan nominalnya. Pada sistem standar emas ini, pasar emas memang lebih bebas untuk bergerak tanpa banyak hambatan, baik di dalam maupun luar negeri. Namun yang perlu diperhatikan dalam sistem standar emas adalah jumlah uang yang ada dalam satu negara harus mengikuti dan menyesuaikan nilai emas yang dimiliki. Dengan begitu pemerintah dapat mencetak uang kertas untuk diedarkan selama jumlahnya sesuai dengan nilai emas yang ada. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga agar persediaan emas negara tetap berada dalam jumlah yang mencukupi untuk melakukan transaksi jual beli. Hal ini yang membuat pemerintah perlu berhati-hati dan tidak bisa sembarangan mencetak serta mengedarkan uang. Jika uang yang beredar jumlahnya melebihi persediaan emas negara, kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang akan menurun dan menukarkan uang mereka dengan emas. Nah, kalau sudah begitu, persediaan emas negara tentunya akan merosot tajam dan memberikan dampak buruk bagi perekonomian nasional. Alasan utama mengapa emas dijadikan sebagai standar dalam menetapkan mata uang adalah karena nilai emas yang cenderung stabil dibandingkan logam mulia lainnya. Hal ini dapat membantu dalam menjaga stabilitas mata uang, terutama terhadap pertukaran dengan kurs nilai tukar yang atau valuta asing. Kestabilan nilai emas ini yang berlaku di hampir semua negara. Ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam sistem moneter dunia. Nah, demikianlah pembahasan mengenai sistem standar emas ya teman-teman ya. Mulai dari
pengertian tadi penerapannya di dunia, sistem memegang standar menentukan mata uang nilai tukar. Dalam prosesnya, kebijakan moneter memang terus berkembang dan disesuaikan dengan perubahan zaman serta kondisi yang ada. Namun untuk saat ini emas tidak lagi dijadikan sebagai mungkin sebagai patokan, bukan seperti yang seharusnya gitu loh. Nah, untuk sekarang ini mungkin mata uang itu patokannya sama mata uang lainnya gitu loh ya, kayak dolar gitu loh. Nah, mungkin karena mereka juga memiliki kekuasaan atau power yang lebih sehingga bisa melakukan hal tersebut. Jadi emas bisa nomor sekiankan gitu loh, diganti dengan dolar tadi yang menjadi mata uang dunia, mata uang sah dunia. Selanjutnya ada standar perak. Standar perak adalah sistem moneter di mana unit ekonomi standar akun adalah berat tetap perak. Standar mata uang perak tersebar luas dari jatuhnya kekaisaran Bizantium hingga abad ke-19 menyusul penemuan deposit besar perak pada abad ke-16 di Cerro Rico di Potosi, Bolivia. Standar perak internasional muncul sehubungan dengan 8 keping Spanyol. Koin dolar perak ini memainkan peran mata uang perdagangan internasional selama hampir 400 tahun. Nah, selanjutnya ada hukum uang kertas dalam Islam. Uang kertas secara etimologi, kata uang dalam terjemahannya bahasa Arab Nukud mempunyai beberapa makna. Tunda lawan tempo atau tunai, yakni memberikan bayaran segera. Disebutkan dalam hadis naqadoni al-thamani, yakni dia membayarku harga dengan tunai. Kata uang nukud atau mani tidak terdapat dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis karena bangsa Arab menggunakan kata dinar untuk uang emas dan dirham untuk mata uang perak. Mereka juga menggunakan kata warik untuk menunjukkan dirham perak dan ain untuk dinar emas. Sedangkan kata fulus dipakai untuk menunjukkan alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah. Para ulama fikih menyebutkan mata uang dengan menggunakan kata dinar, dirham, dan fulus. Untuk menunjukkan dinar dan dirham, mereka menggunakan kata naqdain atau musanna. Menurut Al-Sarakashi atau Al-Mabsut, nukud hanya dapat digunakan untuk transaksi atas nilai yang terkandung, karena nukud tidak dapat dihargai berdasarkan bendanya. Jadi definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar nilai harga, media transaksi, dan media simpanan. Nah, dengan demikian nampak jelas bahwa para fikih mendefinisikan uang dari perspektif fungsi-fungsinya dalam ekonomi, yaitu yang pertama ada sebagai standar nilai harga komoditi dan jasa, yang kedua sebagai media pertukaran komoditi dan jasa, yang ketiga sebagai alat simpan. Kesimpulannya, mata uang adalah setiap sesuatu yang dilakukan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat memenuhi tanggungan dan kewajiban serta diterima secara luas. Sedangkan uang lebih umum daripada mata uang karena mencakup mata uang yang serupa dengan uang. Nah, dengan demikian setiap mata uang adalah uang, tetapi tidak setiap uang itu mata uang. Nah, Islam tidak menentukan mata uang tertentu untuk dijalankan oleh umat muslim. Kalaupun Rasulullah SAW menyebutkan dinar dan dirham, bukan berarti mata uang yang harus dipraktikkan hanya terbatas kepada dua jenis itu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama,
semua teks agama yang menyebutkan kata dinar dan dirham tidak menyebutkan satu-satunya alat transaksi. Yang kedua, karakteristik muamalah atau transaksi bersifat dinamis, diserahkan kepada kreativitas manusia sepanjang tidak berbuat zolim. Karena pada dasarnya muamalah adalah halal. Ketiga, uang kertas dapat dianalogikan kias dengan dinar dalam aspek sebagai standar nilai, alat tukar, dan alat saving. Perputaran uang selalu menggunakan jasa perbankan, termasuk bank syariah. Bank syariah yang menggunakan uang kertas, baik berupa rupiah, rial, ringgit, maupun dolar, tidak dapat dikatakan tidak syariah, apalagi disebutnya riba, sebab penilaian syariah atau setidaknya sebuah transaksi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi barang yang menjadi objek transaksi dan cara bertransaksi. Adapun objek transaksi yang diharamkan diantaranya karena najis atau memudorotkan. Sedangkan cara transaksi yang diharamkan adalah karena zolim, baik karena curang, menipu, ataupun perjudian. Adapun riba berkenaan dengan pertambahan nilai, baik karena berdasarkan waktu atau riba nasyiah, atau karena jumlahnya riba fadl, jika tidak tepat menyebut bank syariah tidak menjalankan syariah karena menggunakan uang kertas. Namun bank syariah tetap perlu meningkatkan kualitasnya. Nah, adapun pendapat ulama, yang pertama adalah uang kertas adalah surat piutang yang dikeluarkan oleh suatu negara atau instansi yang ditunjuk. Di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini ialah Syekh Muhammad Amin Asy-Syanaqidhi rahimahullah. Ahmad Husaini dan penulis kitab Al-Fiqhu A'la Al-Mazahib Al-Arba'ah, baca dulu bayan Syekh Asy-Syaikhin 8500 Bajul Mustaqim Al-Zakat. Nah, itu adalah beberapa pandangan dari pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, uang kertas adalah salah satu bentuk barang dagangan. Pendapat ini dianut oleh banyak ulama mazhab Maliki, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Al-Hawi Al-A'la As-Sahwi. Nah, itu sebagaimana beliau menyatakan dalam kitab Fatawa Asy-Syaidiyah halaman 319 sampai 324. Pendapat yang ketiga, uang kertas disamakan dengan fulus, yaitu alat jual beli yang terbuat dari selain emas dan perak dan digunakan untuk membeli kebutuhan yang ringan, biasanya terbuat dari tembaga atau yang serupa. Dan biasanya fulus semacam ini pada masyarakat zaman dahulu berubah-ubah penggunaannya, kadang kala berlaku, kadang kala tidak. Dan pendapat ini pun walau sekilas terlihat kuat, akan tetapi perbedaan fungsinya dengan uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang menjadikannya pendapat sebagai perbedaan fungsinya dengan uang kertas yang berlaku. Akhirnya pendapat ini lemah sebab fulus digunakan untuk membeli barang-barang yang sepele, berbeda dengan uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang. Pendapat yang keempat, uang kertas merupakan pengganti uang emas dan perak. Dengan demikian, uang kertas yang beredar di dunia sekarang hanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu uang kertas sebagai pengganti emas atau perak. Pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan ulama fikih pada zaman sekarang. Adapun pendapat yang kelima, uang kertas adalah mata uang tersendiri sebagaimana halnya uang emas dan perak, sehingga uang kertas yang beredar di dunia saat ini berbeda-beda jenisnya selaras dengan perbedaan negara yang mengeluarkannya.
Nah, dari berbagai pendapat ini sangat variatif, dan yang tentu mereka tidak asal ya berpendapat. Mereka juga melakukan berbagai macam uh, riset-riset yang mereka lakukan sehingga mereka berpendapat demikian, teman-teman. Nah, artinya mungkin secara kesimpulan, uang kertas, hukum uang kertas dalam Islam mungkin itu diperbolehkan dari berbagai aspek yang telah saya sebutkan tadi. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulannya, demikian ya. Islam memiliki perspektif tersendiri mengenai semua aspek kehidupan manusia, dan uang adalah salah satu aspek yang penting saat ini. Al-Quran hadir sebagai pedoman bagi manusia, dan Allah telah menjanjikan kepada manusia, barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya akan dipermudahkan urusan dunia maupun akhiratnya. Maka dari itu, segala teori mengenai uang tentulah harus berlandaskan syariat Islam agar kita terhindar dari dosa. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.